Kegiatan masyarakat PPKM berskala mikro di Pulau Jawa dan Bali mulai hari ini 9 Februari hingga tanggal 22 Februari 2021 mendatang. PPKM mikro ini merupakan lanjutan dari pelaksanaan PPKM Jawa Bali yang sudah dijalankan sejak tanggal 11 Januari 2021. Aturan mengenai PPKM Jawa dan Bali mikro ini diterbitkan lewat instruksi Mendagri nomor 3 tahun 2021. Lalu seperti apa penjabaran mengenai zonasi di tingkat RT ini dalam aturan PPKM berskala mikro ini ditegaskan mengenai pembentukan posko penanganan COVID-19 di tingkat desa dan kelurahan sehingga nantinya seluruh kelurahan atau desa yang memberlakukan PPKM mikro harus menerapkan pembatasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kita akan lihat detailnya ya di sini. Nanti akan ada 4 zonasi pengendalian COVID-19 tingkat RT atau rukun tetangga. Ini yang pertama ada zonasi zona hijau. Ini artinya tidak ada kasus penularan virus corona di satu wilayah RT, artinya 0 kasus. Lalu bagaimana pengendaliannya? Pengendaliannya ada 3 poin di sini, ada surveillance atau pengamatan yang dilakukan secara aktif, kemudian pengetesan seluruh suspek jika misalnya suspek adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 misalnya di luar dari RT itu. Kemudian pemantauan kasus secara rutin dan berkala. Selanjutnya ada zona kuning. Kalau tadi zona hijau ada 0 kasus penularan, kalau zona kuning kita lihat di sini terdapat 1 hingga 5 rumah yang terkonfirmasi positif virus dari 1 RT selama 7 hari terakhir. Nah, kalau di sini adalah harus menggencarkan 3T. Kalau di sini ada 2T ya, ada menemukan kasus dan juga pelacakan atau pengetesan. Kemudian kita lihat di zona oranye ini semakin tinggi lagi, ini terdapat 6 sampai 10 rumah dengan konfirmasi positif dalam 1 RT selama 7 hari terakhir. Ingat ya, 7 hari terakhir atau 1 pekan. Dan di sini lebih detail lagi skenario pengendalian penyebarannya. Kita lihat ini sama seperti yang di atas, menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat. Kemudian dilakukan isolasi mandiri untuk pasien positif. Nah, hal ini menjadi usaha bersama karena kita tahu beberapa waktu terakhir sejak awal COVID-19 ada di Indonesia ada pembentukan stigma di sini, di mana masyarakat ini takut untuk membantu saudara atau orang yang di dekat tempat tinggal mereka ketika saudara mereka terkena COVID-19. Kemudian kita lihat yang lain, ini pihak RT wajib untuk menutup rumah ibadah. Rumah ibadah ditutup, kemudian ada tempat bermain anak dan juga tempat umum lainnya. Kemudian sektor esensial yang berada di zona ini masih diperbolehkan untuk dibuka, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya kita akan lihat, ini adalah zona merah. Kita kalau misalnya lewat di beberapa wilayah di DKI Jakarta, mereka suka menuliskan zona merah. Ini adalah zona yang sangat berbahaya bagi warga yang tinggal di sana karena dalam 1 RT terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif COVID-19 selama 1 pekan atau 7 hari terakhir. Di sini skenarionya jauh lebih banyak, aturannya jauh lebih banyak. Selain tadi sama seperti zona sebelumnya, zona merah ini melarang kerumunan lebih dari 3 orang bahkan. Kemudian membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kemudian lagi-lagi kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT ditiadakan. Kita akan lihat lagi, ini adalah perbedaan PPKM dengan PPKM Mikro. Ini ada sejumlah alasan dari pemerintah menerapkan PPKM Mikro dengan aturan yang dilonggarkan. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menyebut bahwa grafik kasus di DKI Jakarta mulai flat, namun di Jawa Barat ada sedikit kenaikan. Kemudian di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan daerah istimewa Yogyakarta mulai turun kasusnya. Sama halnya dengan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 mulai menurun sehingga pemerintah melonggarkan aturan. Tapi tetap mengetatkan pengawasan berbasis komunitas terkecil di lingkungan tempat tinggal, ya ini adalah RT atau kelurahan. Kita lihat di sini perbedaannya, ini PPKM sebelumnya ini WFO atau work from office hanya 25%. Tapi di yang mikro ini adalah 50%. Artinya bertambah 25%. Kemudian ini yang menarik adalah operasional pusat perbelanjaan. Kalau kemarin kita tahu dari jam 7 malam sampai jam 8 atau 19 sampai jam 20,
Kalau ini boleh sampai jam 21, sama seperti sebelum masa pandemi COVID-19. Kemudian, ini keterisian kapasitas restoran, ini boleh mencapai 50%, karena sebelumnya hanya boleh 25%, meskipun takeaway maupun delivery service boleh 24 jam. Itu tadi adalah penjelasan soal PPKM Mikro, meskipun istilahnya ada banyak, PPKM, kemudian PSBB, PPKM Mikro, tapi yang pasti kita masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan 3M.